Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyufakkihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita berpindah dari sholat Jumat ke khutbah Jumatnya. Kita mulai dengan syarat khutbah Jumat. Yang pertama, yang khotib harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, yang khutbah Jumat tidak boleh perempuan. Nah, kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Jadi kalau tidak ada wudhu ya jangan khutbah. Artinya apa? Khotib sebelum khutbah ya harus wudhu, harus dalam kondisi suci. Karena banyak para ulama mengatakan bahwa dua khutbah itu ya pada hakikatnya pengganti dua rakaat. Nah, termasuk Sahib Al-Fiqhil Manhaji. Pengarangnya itu mengatakan di dalam Fiqhil Manhaji bahwa ya kenapa demikian? Karena memang ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa dua khutbah ini pengganti dua rakaat. Yang harusnya sholat zuhur itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dua khutbah ini pengganti 2 rakaatnya. Nah, maka harus suci. Nah, suci dari najis. Nah, sama, suci dari najis, suci dari hadas. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Ya, sama seperti sholat, menutup aurat. Ini sudah kita bahas semua. Kemudian berdiri jika mampu, ya sama seperti mirip-mirip syarat sah sholat. Nah, berdiri jika mampu. Artinya apa? Kalau ada khotib tidak bisa berdiri ya bisa duduk. Kalau tidak bisa, tapi kalau dia bisa berdiri duduk, tidak sah. Tapi kalau seperti sholat, orang sholat bisa berdiri, sholat fardu, tapi dia duduk tidak sah. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah bisa duduk meskipun bisa berdiri. Dia sanggup berdiri, tapi sholatnya duduk. Sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat ba'diyah, rawatib, itu tetap sah. Itu tetap sah. Tapi kalau sholat fardu, sholat 5 waktu, dia bisa berdiri tapi dia duduk, tidak sah. Nah, harus berdiri. Nah, seperti juga dengan khutbah. Jadi khutbah itu khotibnya harus berdiri, kecuali kalau khotibnya tidak bisa berdiri, lagi sakit, ya bisa duduk. Tidak bisa duduk ya bisa berbaring sambil khutbah, bisa berbaring, mirip-mirip dengan kalau tidak ada khotib yang lain misalnya, yang lain. Nah, terus kalau duduk, misahkan dari khutbah pertama dengan khutbah kedua bagaimana? Tidur. Kalau berdiri kan berdiri khutbah pertama. Bagaimana cara misalnya ini khutbah pertama, khutbah kedua? Dengan duduk, ya kan? Karena biyakhtubu khutbataini yajlisu bainahuma. Khutbah Jumatnya 2 khutbah, mana dijeda dengan duduk singkat. Nah, tapi sekarang dia duduk ini karena tidak bisa berdiri. Nah, jedanya ini bagaimana ini? Berdiri benar gitu. Kan tidak bisa berdiri. Kalau kita misalnya berdiri yang begini. Enggak. Yang mau jawab siapa? Baring enggak. Itu dia, berhenti dulu. Jadi berhenti. Nah, setelah berhenti sejenak seperti kita berhenti waktu duduk, kemudian kita lanjut. Jadi tidak usah baring atau berdiri, ya. Cukup berhenti terus dilanjutkan lagi. Nah, kemudian yang keenam, duduk di antara 2 khutbah. Jadi harus duduk. Ini bagi orang tentunya yang berdiri. Nah, tapi kalau yang tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk ya tidak duduk. Saraf kejepit misalnya, ya kan, tidak bisa duduk. Nah, duduk di antara 2 khutbah. Duduknya ngapain? Jangkanya berapa lama?
ya paling tidak lebih dari 1 tumak nina. 1 tumak nina itu kalau dalam sholat subhanallah, lebih dikit subhanallah. Sudah, misalnya anggaplah 1 detik, 2 detik lah, sudah bisa bangun lagi. Intinya ada tumak ninanya, bukan duduk langsung bangun. Duduk langsung bangun itu berarti tidak ada tumak ninanya. Paling tidak ya kita tumak nina qadra, ya sebatas perkataan subhanallah, kemudian ya kita naik. Adapun apa yang dibaca ya sebenarnya tidak baca apapun ya sah. Ada yang mengatakan bagusnya berdoa maupun jamaah ya berdoa, antara 2 khutbah ya berdoa, bukan tidur berdoa, karena waktu Jumat adalah waktu istijabah. Nah, ada satu waktu yang dimana doa kita diijabah. Tapi tidak mau berdoa ya tetap sah, ya tetap sah. Kemudian yang ketujuh, mualah di antara 2 khutbah. Ya, mualah maksudnya di sini tadi kita bilang jedahnya itu ya qadra subhanallah. Artinya jangan panjang duduknya lama, jangan duduknya lama, cukup duduk sejenak. Nah, jangan bagi-bagi snack pas antara 2 khutbah, bagi-bagi snack. Bagi-bagi snack. Ya, saya pernah lihat ada pembagian snack pas sholat Jumat, ada di daerah sini ya, Bang. Karang Pandan. Ini masih khutbah ya bagi-bagi snack. Kemudian mana? Biasanya kan setelah sholat ya. Nanti ambil sendiri. Mungkin biar tidak berebut, jadi dibagi. Atau enggak kepikiran nanti, biar khusyuk doanya. Kemudian mana ini? Mualah antara khutbah dan sholat Jumat. Tadi antara 2 khutbah. Artinya ketika duduknya jangan terlalu lama. Nah, kemudian setelah khutbah Jumat ya janganlah lama. Setelah khutbah aqimus shalah ya qomat, terus sholat Jumat. Ya biasanya seperti itu. Kemudian yang ke-9, nah ini yang agak aneh nih. Nah, berbahasa Arab. Nah, tapi ya paling tidak fokusnya yang rukunnya. Rukunnya. Paling tidak rukunnya nanti setelah ini ada. Ya, ada 5. Rukunnya ini berbahasa Arab. Alhamdulillah ya biasanya kan memang bahasa Arab. Alhamdulillah, doanya juga ya bahasa Allahumma gfir lil muslimin. Itu sudah bahasa Arab. Kalau tidak bisa semuanya ya kita ya paling tidak rukunnya. Sebagian para ulama mengatakan ya rukunnya. Tapi sebagian mengatakan masih ada pendapat yang mengatakan ya dari awal sampai akhir ya bahasa Arab. Seperti itu. Paham tidak paham seperti itu. Makanya saya ya pernah dapat juga ya, sebagian masjid itu ya khutbahnya full bahasa Arab. Nah, di Cibadak dulu, di Sukabumi, ya di pasar, bukan pondok, bukan masjid biasa, masjid kampung, tapi khutibnya bahasa Arab. Ya mungkin baca ini. Nah, tetapi kita katakan lagi ya, yang penting paling tidak rukunnya, alhamdulillahnya, wassalatu itu nanti ada 5 rukun khutbah Jumat. Nah. Yang ke-10, memperdengarkan rukun khutbah kepada 40 orang. Maksudnya apa? Suaranya tidak terlalu pelan. Khotibnya suaranya tidak pelan. Sampai misalnya kalau dia khutbah, suaranya tidak kedengeran. Beda lagi kalau tidur semua. Bukan itu maksudnya. Kalau tidur ya itu urusan dia. Yang penting kalau misalnya bisa didengar, ya kedengaran. Intinya gitu. Jadi suaranya kedengaran. Mau orang dengar atau tidak bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini jangan sampai suaranya kecil. Jadi hanya bisa didengar oleh sop pertama saja atau 10 orang di depan. Ya, paling tidak sampai ke belakang. Nah, jadi memperdengarkan rukun khutbah kepada 40 orang. Karena kenapa 40 orang? Ya tadi syaratnya 40 orang menurut mazhab Syafi'i. Nah, dan 11 yang terakhir dilakukan di waktu zuhur. Jadi sholat tadi dilakukan di waktu zuhur, khutbahnya juga dilakukan di waktu zuhur. Jangan sebelum zuhur. Nah, ini syarat apa? Khutbah
Jumat. Sekarang kita pindah dengan fadal. Kalau misalkan khotib itu batal wudhunya Iya, iya. di tengah khutbahnya itu apa Berarti syarat yang kedua nih. mulai dari khutbah pertama atau melanjutkan Mirip sholat. Jadi nanti kalau misalnya ada istikhlaf namanya, kalau dia keluar angin misalnya ya kan, keluar angin artinya berhadas, maka dia harus keluar, nanti ada yang ganti seperti imam. Jadi dia keluar, nanti ada yang menggantikan posisinya menjadi imam. Jadi bagusnya ada yang siap-siap menjadi apa namanya naib, menjadi cadangan, menjadi cadangan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada cadangannya, maka dia keluar, nanti wudhu, misalnya datang lagi, dia lagi yang khutbah. Nanti, tapi tidak dilanjut. Mulai dari awal. Kalau yang ganti tadi, ada yang ganti langsung, itu bisa dilanjut. Misalnya tadi rukunnya sudah, atau misalnya sudah khutbah kedua. Ya lanjut aja khutbah kedua, misalnya seperti itu. Tidak usah ulang dari khutbah pertama. Itu kalau ada yang ganti. Tapi misalnya di situ tidak ada lagi yang bisa khutbah. Selain yang satu orang ini. Akhirnya dia keluar, setelah keluar dia kembali belum ada yang ganti. Akhirnya dia lagi naik ke atas, tapi lebih afdolnya kata para ulama jangan diulangi khutbahnya, cukup yang rukun-rukunnya. Jangan misalnya tadi sudah 30 menit, diulang lagi materinya dari awal, enggak usah. Cukup ambil apa rukunnya. Alhamdulillah rukun khutbah ya enggak banyak. Ya tidak lama. Nah, kecuali kalau masih awal dia keluar, baru di pembukaan khutbah pertama kemudian keluar, ya nggak apa-apa diulang dari awal. Tapi kalau misalnya sudah lama tadi, apalagi sudah khutbah kedua, kemudian dia keluar, ya jangan diulang, kasihan. Kasihan. Ya cukup nanti diulang, tetap diulang, tapi maksud saya jangan diulang seperti sebelum yang berhadas tadi. Nah, jadi cukup diulang dari khutbah pertama, tapi ambil yang rukunnya saja. Rukun, terus duduk, terus khutbah kedua. Seperti itu. Maksud saya, jadi seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau ada yang khutbah di sini kemudian berhadas, ya keluar. Atau minta satu yang ganti. Nah, kalau dulu saya pernah sholat bukan berhadas tapi pingsan. Khotibnya pingsan, langsung diganti. Itu ini dirawat, kemudian ada yang ganti langsung. Nah, itu juga seperti itu posisinya. Nah, sekarang rukun khutbah Jumat. Nah, yang pertama, nah ini rukunnya. Artinya apa? Paling tidak ada 5 ini. 5 rukun ini hingga kita mengatakan bahwa khutbah Jumatnya sah. Yang pertama, mengucapkan hamdalah dalam 2 khutbah. Artinya apa? Khutbah pertama, khutbah kedua harus ada hamdalahnya. Apa itu hamdalah? Alhamdulillah atau innal hamda. Ya bermacam-macam. Yang penting ada alhamdulillah, ahmadullah, nahmadullah, innal hamda. Tapi biasanya innal hamda atau alhamdulillahilladzi bisa. Yang penting ada pujian kepada Allah. Ya, usahakan bahasa Arab. Mau diartikan setelahnya ya enggak apa-apa. Segala puji bagi Allah. Nah, itu tambahan. Nah, kemudian yang kedua, jadi afwan sebelumnya kata-katanya harus pakai hamdun. Alhamdulillah, innal hamda, ahmadullah. Ya, paling tidak seperti itu. Bukan asyukrulillah. Kalau mau ditambahkan asyukrulillah boleh, tapi maksudnya tidak cukup kalau kita hanya asyukrulillah, nashkurullah, seperti itu. Tidak cukup. Harus ada kata-kata apa? Hamd. Naam, alhamdulillah wa syukur tambahannya. Tapi yang rukunnya alhamdulillah itu. Nah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah sebenarnya. Ya kan? Itu namanya mengucapkan hamdalah. Nah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, itu juga hamdalah. Boleh yang panjang, boleh yang singkat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Nah, ini panjang juga. Nah, jadi nanti bisa dipilih. Yang penting ada hamdalahnya. Jadi kita bisa tahu, oh ini khutbahnya sah atau tidak, nanti kita dengar. Ada hamdalahnya tidak. Nah, kemudian yang kedua, membaca, tapi ini di 2 khutbah. Apa artinya 2 khutbah?
harus ada di khutbah pertama, harus ada di khutbah kedua. Makanya setelah bangun dari duduk biasanya diulang lagi kan? Alhamdulillah, innal hamdalah. Nah, kemudian setelah hamdalah, sholawat. Nah, minimal sholawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Nah, mau panjang-panjang ya bisa. Mau panjang-panjang wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah itu boleh. Tapi paling tidak ada. Nah, tapi tidak cukup dengan sallallahu alaihi wasallam. Karena sini tidak ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kan? Harus ada sallallahu ala nabi, ala rasul, atau sallallahu ala Muhammad. Bisa Muhammad, bisa Nabi, bisa Rasul, bisa nama yang lain, Ahmad, bisa Bashir, Nadir, bisa. Kalau tahu nama-namanya, tapi paling tidak ada Muhammad. Tidak cukup dengan kata ganti hi. Sallallahu alaihi. Nah, alaihi itu tidak cukup. Nah, tidak cukup. Harus ada kata Muhammadnya atau Rasulnya. Nah, jadi bisa sallallahu ala Muhammad, bisa juga as-salatu wassalamu ala Muhammad, bisa juga as-salatu wassalamu, bisa juga sallallahu. Ya, nanti bisa dipilih. Nah, yang penting ada kalimat apa? Sallallahu atau as-salatu. Kemudian yang kedua poinnya apa? Ada namanya Nabi Muhammad. Boleh pakai Rasul, boleh pakai nama yang lain. Tapi tidak boleh apa? Langsung Sallamallahu ala Muhammad. Jadi cuma salam. Harus ada sholawatnya. Biasanya kan kita sholawat serta salam. Nah, jadi tidak cukup kalau salam saja. Nah, ditambah salam lebih baik. Nah, tapi yang rukunnya itu sholatnya itu, sholawatnya. Nah, kan biasa kita tambahkan wassalatu wassalamu. Berarti salamnya bukan rukun. Yang rukun itu aja as-sholatunya. As-sholatu ala Muhammad. Ini sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau kita wassalatu wassalamu atau biasa wassallallahu ala Muhammad wa ala. Nah, terus di belakangnya ada wa baraka wasallam ada juga. Itu tambahan-tambahan. Nah, atau diganti dengan rahimallahu Muhammad. Nah, ini juga belum sah. Jadi patokannya apa? Kata-kata as-sholah harus ada dan namanya Nabi Muhammad. Namanya Nabi Muhammad bebas nanti. Bisa Ahmad, bisa Nabi, bisa Rasul, bisa nama yang lain. Kemudian yang ketiga, memberi wasiat takwa dalam 2 khutbah. Jadi sholawat juga harus di khutbah pertama, khutbah kedua. Hamdalah tadi di khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian yang ketiga, memberi wasiat takwa. Usikum bitak. Nah, cukup. Atau ittaqullah sebenarnya sudah cukup. Ittaqullah artinya bertakwalah kepada Allah. Tidak harus ittaqullah, boleh ati'ullah, boleh juga. Apa itu ati'ullah? Taatlah kepada Allah. Bisa. Intinya taat kepada Allah atau tinggalkan maksiat. Tidak harus takwa, karena arti takwa itu ya mentaati Allah dan meninggalkan maksiat. Apa arti takwa? Ya mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Jadi tidak harus takwa. Ada orang khutbah tidak pakai ittaqullah, tapi atiullah sudah sah. Diganti ittaqullah menjadi atiullah, itu sudah sah. Yang penting ada wasiat mengajak kita untuk bertakwa. Makanya khotib-khotib ya biasanya usikum, ya kan? Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la itu seperti itu biasanya. Atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum sampai akhir ayat. Nah, ini jadi poin yang pertama, khutbah pertama hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ya kan? Ini sama, nomor 1 sama nomor 3 ini sama. Khutbah pertama, khutbah kedua modelnya. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa di khutbah pertama, khutbah kedua. Sekarang yang keempat, membaca 1 ayat Al-Quran pada salah satu khutbah.
baca, harus ada ayat. Selama khutbah harus ada satu ayat yang paling tidak minimal ya. Minimal satu ayat yang dibaca. Kalau bisa ayat sempurna dan dipahami. Ayat yang sempurna yang dipahami. Tapi ini bukan dua kali, bukan maksudnya tidak harus ada di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kita boleh milih. Bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Bebas. Mau dua-duanya ya enggak apa-apa juga. Mau 10 ayat ya boleh. Tapi maksudnya kita berbicara tentang rukun. Artinya ketika dari awal khutbah sampai akhir khutbah dia tidak membaca ayat satu ayat pun, maka khutbahnya tidak sah. Itu maksudnya. Jadi ini di salah satu khutbah, tapi lebih afdolnya di khutbah pertama. Dia baca satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bisa juga. Atau ayat yang lain bebas. Tapi dipahami. Nah. Kemudian yang terakhir berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah kedua. Doanya di khutbah kedua. Makanya biasanya di akhir khutbah ada doa. Tapi doa di sini doa kebaikan akhirat. Tidak cukup kalau doa. Saya tadi sudah berdoa, tapi doanya tentang dunia. Supaya terpilih menjadi anggota dewan misalnya. Ya, ini kan doa tentang dunia. Ya. Atau misalnya diberikan mobil. Allahumma rzuqna amwalan katsira, berikan kami harta yang banyak. Ini kan belum cukup, harus tentang akhirat. Contohnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya tentang akhirat, ampunan. Atau Allahumma ajirna minan nar, atau kita doakan saudara-saudara kita juga di tempat lain Palestina. Allahumma ansur ikhwanana. Ya sebenarnya tidak panjang, paling tidak ada satu doa sudah cukup. Allahumma gfir lil muslimina wal, ya sebenarnya sudah ada rukunnya. Tapi kalau mau biar dipanjangkan lagi ya lebih baik sunnah. Tapi paling tidak kita tahu ada rukunnya, sudah terpenuhi rukunnya. Berarti kalau kita mau paket hemat, sebenarnya ini khutbah cepat sekali ya. Sudah dikatakan sah. Kalau alhamdulillah sudah satu ya kan, wassalatu wassalam, atau wassallallahu ala Muhammad sudah. Kemudian usikum bitak wallah, atau langsung ittaqullah ya ayyuhal muslimun ittaqullah, ya sudah wasiat takwa. Ya, berarti sudah tiga. Ya, sudah bisa selesai nih. Khutbah pertama selesai. Duduk, bangun lagi. Ya, bangun. Nah, kemudian mulai lagi. Alhamdulillah. Nah, bagusnya tadi tambah ayat lah satu, ya kan? Biar panjang-panjang dikit khutbah pertamanya. Ya ayyuhal qalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, sudah. Berarti sudah 4. Nah, terus duduk. Berdiri lagi khutbah kedua. Dari nomor 1 lagi diulang. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Tadi khutbah pertama berapa? 4 sama ayatnya. Alhamdulillah, salawat, wasiat takwa, 1 ayat. Berarti 4 di khutbah pertama. Di khutbah kedua juga 4. Alhamdulillah, salawat, wasiat takwa. Yang tadi 1 ayat diganti jadi 2. Jadi sebenarnya khutbah pertama, khutbah kedua sebenarnya mirip-mirip. Yang keempatnya aja diganti. Yang keempat tadi khutbah pertama baca ayat, 1 ayat. Meskipun nanti tidak harus di khutbah pertama yang ini. Berarti bisa ayatnya ini di khutbah kedua. Tapi biar adil 4-4. Ya, jadi 4-4 kan. 4-4 adil. Khutbah pertama baca ayat. Yang tiganya tetap sama. Alhamdulillah, as-salawat, kemudian wasiat takwa ditambah 1 ayat. Berarti khutbah keduanya juga 4 sama. Kemudian yang keempatnya diganti dengan doa. Jadi bisa dihafal. Jadi 3 tambah 1. Khutbah pertama tambah 1 ayat. Khutbah kedua tambah doa. Sudah sah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat.
Mau ditambah lagi wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Mau ditambah yang lagi Rabbana atina fid dunya. Ya sudah sah. Nah, misalnya sudah sah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Berarti sudah rukunnya sudah selesai, ya kan? Terus kentut. Terus tadi kentut, ya kan? Kentut berhadas. Ya kalau seperti ini ya sudah sah, enggak usah keluar, enggak usah wudu. Tapi nanti sebelum sholat Jumat wudu lagi. Tapi maksudnya enggak usah diulang karena rukunnya sudah selesai. Tadi yang saya katakan keluar kalau rukunnya belum selesai. Misalnya baru di khutbah pertama dia berhalangan. Kalau sudah di khutbah kedua dan rukunnya sudah selesai semua sampai doa, kemudian dia keluar berhadas, ya enggak usah diulang. Karena apa? Khutbahnya sudah sah. Jadi patokan berhadasnya tadi dan semuanya yang menjadi syarat tadi apa? Suci dari najis, aurat. Tiba-tiba setelah berdoa auratnya terbuka, ya sudah sah. Sudah sah. Patokannya apa? 5 rukun ini sampai doa. Paling tidak apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kalau sudah mengatakan itu kemudian kentut, buang angin, nah ini sudah tidak usah diulang. Nanti sebelum sholat tinggal wudhu, kemudian ikut sholat Jumat. Maksud saya? Nah, jadi yang khutbah diusahakan paling tidak hafal yang ini. Hafal rukun khutbahnya yang tadi. Nah, kalau ini untuk doanya itu kan kebanyakan ini mencakup untuk kaum muslimin ya. Warzuqna kan dompetnya kan semuanya nah. Kalau momennya pribadi kayak gitu, harus pilih walidayah warahmatullahi kayak gitu. Kan di sini katakan doa untuk kaum muslimin, bukan untuk pribadi. Ya, tapi nanti kalau misalnya karena ndak tahu ini kan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama ketika sholat jenazah, ya kan, sholat jenazah harusnya kan ini laki-laki atau perempuan ini, Allahumma ighfir lahu atau laha ini. Nah, kalau orang awamnya tidak terlalu paham seperti ini, ya ndak apa-apa, mau wanita mau laki-laki, lahu semua ndak apa-apa juga. Ya, tapi kalau paham dan lebih baik ya dibedakan. Kalau laki-laki lahu, kalau perempuan laha. Ndak usah mengatakan, wah ndak sah kamu tadi itu jenazahnya perempuan, kamu tadi bilangnya Allahumma ighfir lahu. Ya ndak usah dipermasalahkan maksudnya seperti itu. Nah. Tetapi doa itu ya bagusnya itu kita berjamaah, bukan untuk sendiri-sendiri. Sama dengan doa kunut. Doa kunut ya jangan Allahumma, dia imam tapi Allahumma hdini. Harusnya Allahumma dina fiman hadait gitu. Nah ini insya Allah sudah selesai ini. Biar tidak nanggung jenazah insya Allah pertemuan yang akan datang. Tutup dulu mungkin atau gimana? Berkaitan dengan ini atau? Iya. Oh ya, betul. Tentang saat khotib berdoa, itu kebanyakan makmum itu mengangkat tangan atau biasa saja atau? Nah, bebas aja sebenarnya. Mau angkat tangan tidak apa-apa juga. Mau angkat tangan juga bebas. Nah, dan memang bagusnya kalau kita berdoa yang ngangkat tangan. Kan makmumnya khotibnya gimana Ustaz? Satu apa gini? 4. Ya 1. Ya enggak apa-apa, bebas aja sebenarnya. Nah, tapi yang ada hadisnya juga ya 1 gini enggak apa-apa juga. Nah. Tapi enggak kampanye di khutbah Jumat, jangan kampanye. Betul. Duduknya itu ada doa khusus nggak? Gimana? Duduk di antara dua kutub. Sebenarnya untuk duduknya bebas aja sih, bebas. Mau doa apapun bisa gitu aja. Nah, bebas aja. Nah, Ini mau doa apa? Saya sebenarnya melihat tuh pijakannya itu di depan, Ya. di belakang. Jadi kalau orang khutbah tuh kalau mimbarnya itu kan nggak kelihatan dia apa namanya grogi gitu. Tapi Ya. kalau yang mimbarnya di depan kan gimana tuh?
Ada nggak sunnah yang mimbarnya Rasulullah seperti apa gitu kan? Intinya mimbar Rasulullah anak tangganya 3 gitu aja. Mau di atas mau di belakang gitu? Aduh, anak atas belakangnya belum tahu. Tapi intinya disebutkan bahwa ada 3 anak tangganya. Tapi itu tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi kalau mau seperti itu ya lebih baik. Mimbar bebas aja sebenarnya. Gunanya mimbar itu ya supaya khotibnya kelihatan, itu aja sebenarnya. Kecuali kalau dia tertutup, ya mending tidak usah pakai mimbar. Kalau dia nggak nyampe misalnya. Iya. Nah, tapi diberikan apa? Kayak semacam apa ya? Kayak panggung kecil, biar dia lebih naik. Gunanya mimbar kan seperti itu, biar kelihatan. Nah, Misalnya apa namanya khotib itu tidak memenuhi rukun, misalnya entah lupa atau entah belum tahu, itu sikap khotib maupun jamaah bagaimana? Jika selesai otomatis kan selesai. biasanya dikirimin surat biasanya. Oh ini lupa tadi nih, ndak baca ini, dikirimin surat biasanya, ditulis, terus dikasih. Ya masalahnya itu kalau ndak paham, makanya ya ndak sembarang juga jadi khotib, ya kan? Ada ilmunya. Iya, sebenarnya seperti itu. Makanya al ilmu qoblal qauli wal amal lah istilahnya. Jadi yang mau khutbah Jumat ya harus paham ilmu khutbah Jumat sehingga tidak ada masalah. Yang mau jadi imam harus paham fikih imam seperti itu. Adapun kalau dia lupa ya diingatkan. Caranya biasanya ya ditulis kemudian dia nanti baca. Oh saya belum baca ini misalnya lupa sholawat. Nah, nanti dia ulangi sholawatnya seperti itu. Caranya ya. Kalau ada yang lupa. Ini tidak harus berurutan, misalkan. Ya enggak harus. Ya tapi sebenarnya bagusnya urutan ya kan. Allah dulu terus sholawat kepada Nabi. Ya seperti itu urutannya sudah paten. Tapi kalau tidak berurutan pun ya sah. Karena misalkan tadi kan lupa. Iya. Nggak usah diulang lagi dari awal. Cukup yang dilupa aja. Nah. Betul. Untuk tadi kan pakai bahasa Arab. Nanti kemudian jamaah itu mungkin ada yang tua-tua itu kalau di sini pakai bahasa daerah, bahasa Jawa itu. Ya. Ya makanya saya bilang tadi bahasa Arab di sini yang saya maksudkan pun yang rukunnya paling tidak. Yang rukunnya kalau ada pun penjelasan materinya ya bahasa Indonesia enggak apa-apa, bahasa Jawa pun enggak apa-apa. Nah, yang rukun tadi yang alhamdulillah itu kan sudah bahasa Arab itu. Wassalatu ittaqullah itu kan sudah bahasa Arab. Sama doanya Allahumma, nanti mau diterjemahkan ya juga enggak apa-apa, tapi paling tidak ada bahasa Arabnya dulu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Kemudian nanti bahasa Indonesia boleh. Nah, tutup dulu, sudah. Nanti. Naktatim bidoa kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melebihi tembok ini. Nah ini di sini langsung kuburan. Banyak itu kuburannya tadi. Banyak. Banyak. Sholat yang di masjid ada kuburan sebenarnya kalau kuburannya di luar rata-rata mengatakan sah. Kalau di luar masjid ya, di luar mau depan, mau belakang, mau kiri, mau kanan, kalau ada semuanya sah. Itu dulu yang pertama. Apalagi kalau ada timbul sampai sekelas mazhab Hambali pun yang keras-keras itu pun mengatakan sah. Syekh Utsaimin pun mengatakan sah.